Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Junita Amalia. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal tes seleksi kemampuan dasar atau SKD, khususnya untuk tes intelijensi umum. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe. Oke, di sini ada jenis dari tes intelijensi umum. Yang pertama itu adalah kemampuan verbal, yang kedua numerical, dan ketiga figural. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah kemampuan verbal, khususnya untuk silogisme atau penalaran logis. Oke, kita lihat ke soal nomor 21. Tidak ada murid yang suka pelajaran matematika yang tidak suka menggambar. Artinya di sini berarti semua murid yang suka matematika berarti suka menggambar. Itu maksudnya ya. Beberapa murid yang suka menggambar suka bernyanyi. Di sini beberapa. Kalau di sini tidak ada berarti semua artinya ya. Ini artinya semua. Kalau ada yang semua dan beberapa, maka kita pilih yang jawabannya beberapa. Berarti yang semua sudah langsung kita eliminasi. Ini eliminasi dan eliminasi. Jadi ada dua jawaban antara A dan C. Kita baca untuk A. Beberapa murid yang suka pelajaran matematika suka menggambar. Beberapa katanya, beberapa murid suka matematika suka menggambar. Sementara di sini tidak ada murid yang suka matematika yang tidak suka menggambar. Artinya semua murid yang suka matematika juga suka menggambar. Maka pernyataan A otomatis salah. Kita lihat yang C. Beberapa murid suka pelajaran matematika suka bernyanyi. Nah, di sini dibilang tadi semua yang suka matematika suka menggambar, tapi beberapa yang suka menggambar dia akan suka bernyanyi. Maka benar jawabannya yang C. Oke, kita lihat soal berikutnya. Nomor 22. Semua murid mengikuti ujian tidak membawa smartphone. Sebagian murid yang tidak memakai kacamata. Sebagian murid yang ujian tidak memakai kacamata. Berarti di sini ada semua dan sebagian, maka yang semua otomatis salah, ya. Berarti jawabannya antara B dan E. Kita lihat yang B. Sementara murid yang ujian tidak memakai kacamata. Ini tidak bisa disimpulkan ya. Kenapa? Karena yang ditegaskan di sini hanya semua yang ikut ujian tidak membawa smartphone. Oke. Kemudian sebagian yang ujian memakai kacamata. Berarti sebagian murid yang ujian memakai kacamata dan tidak membawa smartphone. Karena kan semuanya tadi nggak boleh bawa smartphone. Berarti jawaban yang benar adalah E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Peraih peringkat 10 besar dalam lomba mendapat sertifikat. Berarti yang 1 sampai 10 akan dapat sertifikat. Badu mendapat peringkat 3. Berarti Badu akan mendapat sertifikat. Maka jawabannya yang A. Oke, ini sudah tidak mungkin ya, karena Badu tidak memperoleh sertifikat karena dia peringkat 3, otomatis dia akan dapat sertifikat. Yang C, Badu memperoleh piala. Dari dua pernyataan ini tidak ada yang menyinggung piala, maka akan salah. Hanya Badu yang tidak memperoleh sertifikat. Ini nggak mungkin juga, salah ya, karena kan 3 itu berada di antara 1 sampai 10. Hanya Badu yang memperoleh sertifikat, tidak juga, karena yang 1 sampai 10 ya yang akan sertifikat. Jadi tidak hanya si Badu. Oke, kita lihat soal nomor 24. Dalam sebuah kelas, sebagian besar siswa hobi sepak bola. Sebagian besar lainnya hobi bulu tangkis. Kesimpulan yang benar adalah, oke, di sini ada sebagian-sebagian ya. Maka yang semua sudah tidak mungkin benar. Kita lihat yang A. Sebagian murid tidak hobi sepak bola dan tidak hobi bulu tangkis. Nah, ini tidak ada informasi ya dari pernyataan di atas, karena pernyataan ini hanya bilang bahwa sebagian besar suka sepak bola dan sebagian besar lainnya suka bulu tangkis. Berarti yang A tidak bisa kita pertanggungjawabkan kebenarannya. Yang B, sebagian besar murid hobi sepak bola saja. Nah, di sini tidak ada dibilang sepak bola saja, hanya sepak bola. Jadi bisa aja kombinasi dengan olahraga lainnya. Berarti yang B juga salah. Yang C, sebagian tertentu dari murid-murid itu hobi sepak bola dan bulu tangkis. Nah, di sini tidak ada jaminannya di sini dan itu artinya keduanya. Maka jawaban yang benar adalah yang E, tidak dapat disimpulkan, ya. Oke, kita lihat ke soal berikutnya.
Semua kertas kado sangat berguna. Sebagian kertas kado yang sangat berguna harganya murah. Berarti kalau ada semua, sebagian, berarti yang semua sudah otomatis salah. Berarti ada kemungkinan ke jawaban C, D, ataupun E. Kita lihat yang C. Sebagian kertas kado harganya murah. Di sini semua kertas kado sangat berguna, sebagian kertas kado sangat berguna, harganya murah. Ini berarti bukan kesimpulan ya. Ini adalah perulangan dari kalimat kedua. Sebagian kertas yang murah sangat berguna. Nah, ini dibilang tadi sebagian kertas kado itu sangat berguna dan harganya murah. Dibilang bahwa semua kertas kado sangat berguna. Artinya harga kertas kado sangat murah ya. Maka benar jawabannya yang D. Ya, yang E tidak benar. Tidak ada kertas yang bisa digunakan, ini salah ya. Oke, kita lanjut soal nomor 26. Setiap kota yang memiliki pusat hiburan mempunyai ciri rawan kejahatan. Setiap, artinya setiap ini sama dengan semua. Ya, semua. Kotaki berarti ada kotaki yang rawan aksi kejahatan. Kesimpulan yang tepat, yang ada semua otomatis salah. Kita lihat yang B, tidak satu pun pusat hiburan ada di Kotaki. Ini tidak bisa kita simpulkan. Yang C, di sekitar Kotaki terdapat pusat hiburan. Di sekitar dibilang. Ini juga tidak bisa kita simpulkan. Kotaki tidak memiliki pusat hiburan. Ini salah ya, karena Kotaki itu rawan aksi kejahatan. Yang mana kalau dia rawan aksi kejahatan merupakan salah satu ciri kota yang memiliki pusat hiburan. Maka yang benar adalah E. Kotaki memiliki pusat hiburan. Oke, kita lihat ke soal berikutnya. Setiap kolam lele pasti airnya keruh. Berarti setiap artinya semua ya. Semua kolam lele airnya keruh. Beberapa kolam lele berada di Klaten. Berarti jawaban yang benar apa? A. Jika kolam lele ada di Klaten pasti airnya keruh. Nah, ini mungkin benar ya. Yang B, kolam lele Klaten banyak terdapat di sawah. Tidak ada pernyataan berkaitan sawah di dua kalimat di atas. Maka B salah. Yang C, kolam lele biasanya di dekat sawah. Masih sama, tidak ada kata sawah di sebelumnya. D, kolam lele Klaten airnya tidak keruh karena banyak sawah. Masih tidak ada kata sawah. Yang E, berapa kolam lele di Klaten? Karena beberapa kolam lele berada di Klaten karena banyak sawah. Jadi masih tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka jawaban yang benar adalah A. Jika ada kolam lele di Klaten pasti airnya keruh. Kenapa? Karena dibilang tadi setiap kolam lele pasti airnya keruh. Oke, kita lihat soal nomor 28. Setiap smartphone pasti memiliki dua kamera, yaitu kamera depan dan kamera belakang. Setiap berarti semua ya, artinya semua smartphone punya dua kamera, yaitu depan belakang. Kalimat kedua, semua kamera belakang memiliki resolusi yang lebih besar daripada kamera depan. Kesimpulan yang benar adalah, kita lihat yang A, orang selfie menggunakan smartphone. Ini tidak ada di pernyataan 1 ataupun 2. Yang B, kamera depan pada smartphone memiliki resolusi yang lebih kecil dari kamera belakang nih. Ini kemungkinan benar ya, karena tadi dibilang bahwa kamera belakang resolusinya lebih besar. Yang C, smartphone memiliki kamera depan atau belakang. Nah, di sini jelas dibilang dia memiliki dua kamera. Berarti kalau atau di sini hanya salah satu, maka ini salah. D, tidak semua smartphone memiliki kamera beresolusi tinggi. Nah, ini tidak ada tadi dibilang. Ya, tidak ada penjelasan di dua kalimat di atas, maka tidak bisa kita pilih. Yang E, kamera pada smartphone harus beresolusi tinggi, juga tidak ada kalimat harus di atas. Maka jawaban yang benar adalah B, kamera depan pada smartphone memiliki resolusi yang lebih tinggi daripada kamera belakang. Oke, kita lanjut nomor 29. Setiap smartphone baterainya tahan lebih dari 6 jam. Ya. Kemudian Oppo adalah salah satu merek smartphone ternama. Kesimpulan yang benar adalah A. Oppo baterainya tidak lebih dari 6 jam. Ini salah ya, karena dibilang tadi setiap smartphone lebih dari 6 jam. Sementara Oppo adalah smartphone. Maka jawaban A
salah. Yang B, baterai Oppa bertahan lebih 6 jam. Nah, ini mungkin ya. Kenapa? Karena tadi Oppa adalah smartphone. Smartphone itu baterainya tahan lebih 6 jam. Yang C, agar baterai Oppa tahan lama, maka harus diisi sebelum benar-benar habis. Ini tidak ada dinyatakan di kalimat di atas, maka tidak benar. Oppa tidak termasuk smartphone. Salah ya, karena sudah jelas di sini dibilang bahwa Oppa adalah salah satu merek dari smartphone ternama. Yang C, agar baterai Oppa tahan lama maka harus diisi selama 6 jam. Juga tidak ada pernyataan seperti ini. Maka jawaban yang benar adalah B, bahwa baterai Oppa tahan lebih dari 6 jam. Oke, kita lihat ke soal nomor 30. Setiap aparat pasti mengenakan seragam. Setiap aparat pasti menggunakan sepatu dalam tugasnya. Kesimpulan yang tepat, oke, teman-teman bisa coba baca satu persatu perlahan dan bisa menentukan apa jawaban yang benar. Nah, jawaban yang benarnya silahkan untuk teman-teman tulis di kolom komentar ya. Oke, mungkin sekian dulu video pada kesempatan ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.